Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil falaq. Wa usalli wa usallimu ala habibina abdul khalqi ala al-itlaq. Wa ala alihi wa azwajihi wa sahabatihi. Wa ala man sara ala nahjirihi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita kembali belajar bersama mengenal bagaimana syama'il Nabi SAW, ciri-ciri Nabi SAW, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Syama'il diambil dari syama'il adalah jamak dari kata syamilah, yaitu hal-hal yang mencakup tentang Nabi SAW, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai muqaddimah pembukaan kitab Syama'il Nabi SAW atau Syama'il Muhammadiyah. Kita menjelaskan secara umum bagaimana isi kitab ini, dan pada hari ini insyaallah kita akan bahas bab yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syama'ilun Nabi ini, beliau membuat satu judul di dalam kitabnya, yaitu Bab Ma Ja'a fi Khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab mengenai apa yang berkaitan dengan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa hadis, akan kita baca, dan dari hadis itu kita akan mengenal bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentunya melalui gurunya, akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawil ba'in. Jadi Anas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada muridnya bagaimana ukuran tinggi badan Rasulullah SAW, ukuran tinggi fisik Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak tinggi sekali, tidak tinggi yang mencolok gitu. Jadi Nabi SAW laisa bit-tawilil ba'in, tidak terlalu coklat. Nah, jadi seperti kebanyakan orang Asia itu coklat warna kulitnya, Nabi itu tidak coklat dan juga tidak sangat putih, artinya di antara putih dan coklat gitu. Jadi Nabi itu tergolong putih, tapi putihnya tidak terlalu sangat gitu, tidak sangat putih. Jadi putih, tapi tidak berlebihan putihnya. Wala bil ja'dil qatat, dan Nabi rambutnya itu tidak keriting, tidak bergumpal rambutnya. Wala bisabt, dan juga tidak lurus tajam gitu. Ya, jadi rambut Nabi itu antara lurus sama yang keriting, artinya kalau bahasa sekarang bisa dikatakan ikal gitu. Inilah adalah ciri-ciri Nabi SAW. Tingginya itu dia termasuk tinggi tapi tidak berlebihan tingginya. Kemudian warna kulitnya juga putih tapi tidak berlebihan putihnya, dan rambutnya itu tidak lurusnya tajam gitu, maksudnya yang kalau misalnya dipanjangkan itu tajam banget, nah itu tidak seperti itu, dan juga tidak keriting, artinya di antara itu sedang dia, jadi ikal, ada ikalnya dikit. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul itu pada usia 40 tahun.
fa aqama bi Makkah 10 sinin. Dan Nabi SAW itu tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wabil Madinah 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah. Dan Allah mewafatkan Rasulullah SAW pada usia 60-an tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidak ada pada rambutnya maupun pada jenggot Nabi SAW itu kecuali hanya 20 uban saja. Jadi ubannya tidak banyak. Jadi seluruh rambut Nabi sama jenggotnya itu hanya 20 yang warna putih, artinya 20 uban. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik Nabi SAW, bagaimana tingginya, bagaimana warna kulitnya, kemudian bagaimana rambutnya seperti apa, kemudian bagaimana warna rambutnya. Ya tentunya ubannya hanya sedikit, yaitu cuma 20 helai saja. Dan Nabi SAW berdasarkan riwayat ini, Anas bin Malik mengatakan Nabi diutus pada usia 40 tahun dan tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ya, maksudnya selama 10-an tahun. Jadi biasa orang Arab itu mengatakan, artinya sama seperti kita orang Indonesia, kalau dia mengatakan ya sekitar 10 tahun gitu, artinya mungkin lebih atau mungkin kurang. Jadi seperti itu. Jadi Nabi itu sebenarnya memang secara detailnya menetap di Mekah itu selama 13 tahun setelah diutus. Setelah diutus itu menetap selama 13 tahun. Jadi ketika ada orang mengatakan, termasuk Anas mengatakan 10 tahun di sini, maksudnya ada 10-an tahun. 10-an tahun, artinya bisa 10. Jadi Anas bin Malik mengatakan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW itu adalah Rabba'ah. Nah, apa makna Rabba'ah di sini? Yaitu sedang gitu. Ya, artinya pertengahan. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek sama sekali. Jadi Nabi termasuk kategori tinggi, tapi tidak pendek gitu. Tidak pendek, termasuk tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Tingginya tidak berlebihan. Jadi makanya dikatakan laisa bitawilil ba'in. Bitawilil ba'in, ada tambahannya. Sementara pada kata yang kedua wala bil qasir, dan Nabi tidak pendek orangnya. Dan Nabi tidak tingginya berlebihan. Tingginya tidak berlebihan. Artinya Nabi termasuk tinggi tapi tingginya yang tidak berlebihan. Kemudian Anas bin Malik mengatakan wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin, dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keriting dan tidak lurus. Lurusnya yang terlalu tajam gitu. Wa qauluhu asmaral launi. Kemudian Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah asmaral launi. Warna kulitnya itu kecoklatan. Nah, wala bil abyadi al ahmaq, karena tidak putih yang berlebihan. Wala bil adam, dan tidak coklat. Nah, jadi putihnya itu ada warna coklatnya mendekati coklat gitu. Jadi tidak putih berlebihan. Nah, kemudian idza masya yatakaffa. Nah, kemudian Nabi SAW apabila berjalan, Nabi itu yatakaffa. Nah, apa yang dimaksud dengan yatakaffa? Annahu idza masya sallallahu alaihi wasallam ka'annama yanzilu min munhadir. Jadi Nabi SAW apabila berjalan itu tegak gitu. Tegak lurus dan tegas. Nah, seperti itu. Seolah-olah dia berjalan menurun, turunan gitu. Jadi tegak dia jalannya. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa Nabi SAW adalah hasanul jismi. Hasanul jismi, artinya fisik Nabi itu baik ukurannya, artinya sangat ideal. Hasanul jismi itu sangat ideal. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak pendek sama sekali. Sangat ideal. Makanya Nabi SAW
dikatakan oleh beberapa sahabat adalah orang yang sangat sempurna fisiknya. Kemudian di dalam hadis berikutnya, Imam Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi. Muhammad bin Bashar atau Al-Abdi menceritakan kepada kami, kemudian dia berkata, haddatsani Muhammad bin Ja'far. Kemudian Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Syu'bah. Kemudian Syu'bah itu menceritakan kepada Muhammad bin Ja'far. An Abi Ishaq. Kemudian dari Abi Ishaq, qala, Abi Ishaq berkata, sami'tul Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma yaqulu. Aku mendengar Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang ukuran postur tubuhnya itu adalah sedang. Ba'ida ma bainal mankibaini. Nah, kemudian kedua pundaknya itu agak melebar. Nah, jadi agak jauh, jadi tidak sempit seperti itu bahunya, jadi melebar. Adimal jummah ila syahmatil udunaihi. Kemudian rambutnya itu tebal sampai ke daun telinga. Alaihi hullatun hamra. Kemudian dia selalu menggunakan hullah, yaitu kain atau seperti selendang gitu yang berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Kemudian Al-Bara' bin Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat apapun sama sekali aku tidak pernah melihat lebih baik daripada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah itu tidak ada yang bisa menandingi baik secara fisiknya maupun sifat-sifatnya, secara akhlaknya, adabnya, itu tidak akan ada yang bisa menandingi. Sangat sempurna. Jadi ciptaan Allah yang paling sempurna adalah Nabi SAW. Jadi Nabi itu diciptakan dengan postur tubuh yang sedang, tidak pendek, dan termasuk tinggi tapi tidak tinggi yang berlebihan. Kemudian bahunya itu melebar, seperti halnya orang yang secara umum yang sudah latihan fisik gitu. Begitulah fisik Nabi SAW. Dan rambutnya juga panjangnya seukuran syahmatil udun, yaitu daun telinga. Rambutnya agak tebal, kemudian sampai ukurannya sedaun telinga. Ini adalah hadis riwayat dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Jadi beberapa riwayat yang sudah kita bacakan selalu menceritakan bahwa Nabi SAW adalah fisiknya itu fisik yang sempurna dan sedang. Nah, kemudian hadis yang keempat tentunya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, karena ini adalah kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, ini adalah karangan beliau. Jadi semua riwayat yang ada di buku ini, di kitab ini, melalui riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi semua beliau sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik-fisik Nabi SAW, yang berkaitan dengan ciri-ciri Nabi SAW, yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian hadis yang keempat, melalui guru Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, Mahmud bin Ghailan, kemudian melalui gurunya Mahmud bin Ghailan, yaitu Waqi', kemudian Sufyan, kemudian dari Abu Ishaq, kemudian dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, qala ma ra'aitu min dhi limmah fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Jadi kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ma ra'aitu min dhi limmah. Aku tidak pernah
melihat rambut yang tebal. Ya, limmah itu adalah rambut yang majawaza syahmatal udun, yang melewati daun telinga. Itu kalau rambut itu sudah melewati daun telinga, baik itu sampai bahu atau pundak ataupun tidak, itu sudah dinamakan limmah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya limmah, ada namanya jummah, ada namanya wafrah. Nah, kalau jummah itu adalah yang sampai kepada bahu. Nah, jummah itu adalah ukuran rambut yang sampai kepada pundak, seperti itu. Wal limmah yang melewati daun telinga. Kemudian wafrah itu yang persis tepat di ukurannya sepanjang daun telinga. Itu adalah ukuran rambut dalam istilah orang Arab. Nah, di dalam hadis sebelumnya kata Al-Bara bin Azib, azimal jummah ila syahmatil udunaini. Nabi itu memiliki rambut azimal jummah. Jummah itu seharusnya itu yang sampai kepada pundak. Nah, sementara wafrah itu hanya sebatas daun telinga. Jadi memang terjadi perbedaan penggunaan kata. Di dalam istilah orang Arab itu, wafrah itu sampai daun telinga, kemudian lebih itu namanya limmah. Kalau melebihi daun telinga, baik sampai pundak atau tidak, itu namanya limmah. Kemudian jummah itu adalah yang sampai pada pundak. Nah, di sini Al-Bara bin Azib mengatakan, ma ra'aitu min di limmah. Rambut Nabi SAW itu melebihi daun telinganya. Nah, jadi artinya hadis sebelumnya mengatakan bahwa rambut Nabi itu sampai daun telinga, sementara hadis yang kedua ini, yang berikutnya, itu melebihi daun telinga. Artinya bisa saja rambut Nabi itu pernah sampai daun telinga kemudian memanjang. Itu kan bisa saja terjadi. Jadi tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada pertentangan di antara dua hadis ini. Jadi Al-Bara bin Azib mengatakan yang pertama, dia pernah melihat bahwa rambut Nabi itu seukuran daun telinganya. Kemudian ya secara otomatis setelah misalnya sebulan atau 2 bulan, otomatis kan bisa lebih dari situ. Nah, kemudian dia melihat lagi bahwa rambut Nabi itu melebihi daun telinga. Ya, jadi tidak ada sama sekali perbedaan kontradiksi, tidak ada pertentangan sama sekali. Kemudian lahu sya'run yadribu mankibaihi. Nah, kemudian beliau mengatakan Nabi itu memiliki rambut yang sampai kepada pundaknya. Artinya bisa saja terjadi lagi bahwa beliau melihat, Al-Bara ini melihat Nabi itu rambutnya sudah pernah sampai sebahu. Jadi ma ra'aitu min dhillimah fi hullatin hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah rambutnya seukuran daun telinga, kemudian lebih. Kemudian Nabi menggunakan hullah hamra, menggunakan selendang warna merah. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan selendang merah hullah hamra, bukan berarti ini adalah warna merah yang polos gitu. Jadi bukan merah polos. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penggunaan merah yang polos, penggunaan baju warna merah yang polos. Nabi melarang. Artinya, tidak mungkin Nabi SAW melakukan hal demikian sementara dia melakukan. Artinya, selendang Nabi SAW yang warna merah itu bercampur dengan warna yang lain. Tapi yang warna merah itu lebih banyak gitu. Nah, jadi bisa saja warna merah campur putih atau campur warna yang lain. Karena Nabi tidak mungkin tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarangnya. Jadi Nabi melarang menggunakan pakaian yang warna merah polos, yang tidak ada
campuran warna yang lain. Jadi harus kalau kita misalnya mau pakai baju merah, maka harus ada warna lain. Nggak boleh warna merah polos, semuanya polos gitu, tidak ada warna yang lain. Kemudian lahu sya'run yadribu mankibaihi. Kemudian rambut Nabi itu sampai kepada pundaknya. Ba'idu ma bainal mankibaini. Nah, kemudian pundak Nabi SAW ini lebar dia. Jadi tidak sempit seperti itu. Artinya Nabi itu tidak kurus orangnya. Jadi gagah seperti itu. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Kemudian Nabi SAW itu orangnya tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah penjelasan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Di mana dua hadis yang pertama melalui Anas bin Malik, kemudian dua hadis berikutnya Al-Bara' bin Azib melalui Al-Bara' bin Azib. Kemudian hadis yang kelima, dan ini akan diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Nabi itu ukuran postur tubuhnya itu tidak tinggi, maksudnya tidak berlebihan tingginya, wala bil qasir, dan tidak pendek sama sekali. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Kemudian tangan Nabi dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal ukurannya, keras. Dhakhmur ra's, dan kepala Nabi itu memang lebih gede, karena dia orangnya gede gitu, ya, agak besar, tapi karena Nabi secara fisik itu tinggi. Dhakhmul karadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tulang-tulang kepala yang lebih gede, yang lebih besar. Tawilul masrubah. Kemudian Nabi SAW rambutnya itu sampai kepada bulu-bulu Nabi SAW, bulu fisiknya itu ada di bahu, di dadanya, sampai kepada pusarnya. Idza masya takaffa'a takaffuan. Kalau Nabi SAW itu berjalan dengan gagah. Ka'annama yanhattu min sabab. Seolah-olah Nabi SAW itu lagi jalan menurun. Kalau jalan menurun itu biasanya orang tegak dia. Jadi begitulah Nabi SAW berjalan. Nabi itu berjalan tegak dengan gagah. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Kemudian Ali mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu orang yang lebih tua dari Nabi maupun orang yang hidup setelah Nabi. Jadi tidak ada seorang pun yang persis sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya. Kalau yang mirip ada memang, seperti Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mirip. Tapi persis seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Jadi tidak ada, kata Ali. Jadi Ali menceritakan bahwa tidak ada satupun orang yang persis seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis berikutnya melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melalui Ibrahim bin Muhammad bin waladi Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ibrahim bin Muhammad Al-Hanafiyah, jadi cucu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kana Aliun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Ali radhiyallahu anhu ketika menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang
tidak panjang sekali, artinya tidak panjang berlebihan. Wala bil qasiril mutaraddid, dan juga tidak sangat pendek. Jadi kesimpulannya adalah Nabi itu fisiknya sedang dan ideal. Kana rab'ah, dan Nabi itu orangnya sedang. Sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Lam nakun bil ja'dil qatat wala bis sabd, dan Nabi rambutnya itu tidak menggumpal, tidak keriting, dan tidak lurus gitu, tidak lurus. Kana ja'dan rajulan. Bahkan rambut Nabi itu adalah lebih ke keriting, tapi bukan keriting, artinya ikal. Jadi kalau bahasa sekarang itu ikal dia. Walam yakul bil muttaham, dan Nabi SAW juga bukan orang yang muttaham, artinya bukan orang yang gemuk. Nah, jadi Nabi itu fisiknya tidak gemuk. Wala bil mukalsam, dan juga tidak mukalsam. Mukalsam itu adalah yang memiliki wajah yang bulat. Wajah bulat itu mukalsam. Jadi Nabi tidak bulat wajahnya. Abyadu musyrab, kemudian warna kulit Nabi SAW itu putih, tapi tidak berlebihan putihnya. Ada ajul ainaini. Kemudian warna mata Nabi SAW itu adalah hitam. Ahdabul ashfar, kemudian memiliki bulu yang tumbuh di dekat matanya atau di alisnya. Jadi dia memiliki alis. Fakana sallallahu alaihi wasallam tawil ashfar, dan alis Nabi SAW itu adalah agak panjang. Jalilul masyasi wal katab. Kemudian tulang-tulang kepala Nabi itu kelihatan gedenya gitu. Ya. Ajrat atau ghairu ash'ar, wal ash'ar huwa kathiru sya'rul badan. Jadi Nabi SAW itu ajrat orang. Ajrat itu memiliki bulu tapi tidak berlebihan banyaknya. Dan bukan ash'ar. Ash'ar itu orang yang memiliki bulu tubuh atau bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya tapi terlalu banyak. Kalau Nabi ajrat, artinya memiliki bulu tapi tidak berlebihan banyaknya. Du masrubah, memiliki bulu dari dada sampai ke pusarnya itu ada seperti garis gitu. Syasnul kaffaini wal qadamaini, dan kaki dan tangan Nabi itu keras gitu, artinya tidak lembek. Idza masya taqalla, kemudian kalau Nabi SAW itu kalau berjalan itu keras, kuat, fisiknya kuat, gagah dan perkasa. Itulah fisik Nabi kalau dia lagi berjalan. Ka'annama yanhattu min sabab. Jadi Ali radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi SAW berjalan, yaitu seperti orang yang lagi turun dari turunan gitu. Lagi turun dari tanjakan menuju ke bawah. Jadi seperti itulah kalau Nabi berjalan. Jadi tidak harus di turunan saja gitu. Jadi jalan datar pun Nabi seolah-olah dia lagi menurun jalannya. Jadi tegak dan tegap. Wa idzal iltafata ma'an. Kemudian kalau Nabi SAW menoleh, itu dia menolehnya semua badannya seperti ini. Jadi tidak hanya kepala saja gitu. Nah, ini adalah termasuk salah satu sifat yang sangat bisa dijadikan teladan bagi kita. Tentunya kalau menoleh itu ya tentunya lebih baik itu adalah ikut badan kita menoleh, artinya memutar. Jadi jangan cuman kepala doang gitu. Kalau misalnya dipanggil orang, jangan cuman kepala. Nah, itu seolah-olah menyepelekan. Nah, kalau Nabi, contoh dari Nabi itu kalau
Kalau dia menoleh itu justru ikut badannya menoleh semuanya. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Kemudian di antara pundaknya ini ada tanda kenabian. Nah, tanda kenabian. Jadi letak tanda kenabian itu di punggung Nabi SAW yang atas. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan Nabi SAW adalah penutup Nabi. Ay akhiruha fala nabiyya ba'dah. Jadi Nabi itu adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah orang tua salah seorang dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan ajwadan nasi sadran. Nah, jadi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebar, agak melebar gitu. Jadi bukan melebar berlebihan, tapi menunjukkan bahwa fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bentuk dadanya itu lebih perkasa dan kuat seperti orang yang latihan nge-gym gitu. Wa asdaqul nasi lahjatan. Dan Nabi SAW apabila berbicara, dia selalu berbicara benar dan jujur. Makanya sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, Nabi itu memiliki julukan di kalangan orang Arab. Sebelum menjadi nabi, dia dijuluki oleh orang Arab itu kafir Quraisy sebagai as-sadiqul amin. Dia adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta, dan amin, dan terpercaya. Nah, ini adalah julukan Nabi SAW sebelum menjadi nabi. Namun ketika dia menjadi nabi, justru dia dituduh berdusta. Wa alyanuhum arikah. Dan Nabi SAW itu lembut orangnya, dan mutawadi, dan tidak sombong orangnya. Wa akramuhum ishrah, dan cara bergaulnya itu sangat-sangat mulia, sangat sahaja gitu. Jadi cara komunikasi, cara bergaul, cara berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat panutan gitu, sangat-sangat menjadi teladan, sangat mulia. Jadi semua gerakan Nabi, semua ucapan Nabi, semua cara-cara komunikasi Nabi, cara bergaul Nabi, semuanya perfect gitu, semuanya sempurna, tidak ada minusnya. Kemudian Ali mengatakan, man ra'ahu badihatan habah. Siapa yang melihat Nabi SAW untuk pertama kalinya, maka dia merasa kagum. Nah, maka dia akan kagum dan menghormati Nabi SAW. Inilah ciri fisik Nabi SAW. Ketika ada orang pertama kali ketemu Nabi, sebelumnya belum pernah lihat, kemudian datang menemui Nabi, maka dia langsung kagum kepada Nabi SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Nah, dan siapa yang duduk bersama Nabi, kemudian berbicara dengan Nabi, mengenal Nabi SAW, maka dia akan mencintai Nabi SAW. Nah, jadi ini adalah muncul dari segala ciri-ciri fisik dan akhlak Nabi SAW. Jadi siapapun yang secara umum, manusia secara umum, bukan orang kafir Quraisy yang ingin yang ingin menjatuhkan Nabi. Tapi kalau secara umum yang hatinya bersih, tidak dikotori sifat-sifat dengki dan iri, atau tidak dikotori dengan sifat yang sombong, maka dia ketika pertama sekali bertemu dengan Nabi, maka langsung mencintai Nabi SAW, langsung kagum kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena dari rahmat Allah, engkau lembut kepada mereka. Jadi ini adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Allah menurunkan rahmat kepada Nabi. Kemudian dengan rahmat yang ini, Nabi SAW itu lembut orangnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau wahai Muhammad orangnya keras dan kasar, maka semua orang akan menjauh darimu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rahmatnya, tanda kasih sayangnya kepada Nabi, sehingga Nabi itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi lembut orangnya, tenang orangnya. Jadi siapapun yang bertemu dengan Nabi itu nyaman, siapapun yang pertama sekali bertemu dengan Nabi langsung kagum dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa fisik yang sudah kita jelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya posturnya, bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana warna kulit Nabi SAW, bagaimana cara berjalan Nabi SAW, bagaimana cara berbicara Nabi SAW, berbicara selalu jujur, tidak pernah berdusta, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan siapapun. Ini semuanya adalah ciri-ciri yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umatnya, kita tidak akan menemukan contoh yang sempurna seperti ini, contoh yang terbaik seperti ini, kecuali pada diri Nabi SAW. Tugas kita adalah berusaha mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana berbicara dengan orang, kemudian bagaimana berjalan, kemudian bagaimana kalau menoleh tubuh kita semuanya ikut, jangan cuma kepala, seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa ciri-ciri Nabi SAW secara fisik, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bagaimana fisik Nabi SAW, dan tentunya kita akan bahas sedikit-sedikit biar lebih mudah dipahami. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.